Mungkin di antara kita pernah ada yang mendapatkan sebuah saran atau nasihat agar menjadi sosok yang proporsional. Yang artinya kita bisa begitu adaptif menempatkan posisi diri kita. Contoh, kalau kita bicara mengenai kecenderungan eksistensi kita dalam sebuah organisasi yang memang kedudukan kita adalah sebagai tim member atau anggota tim, ya. Ada banyak momentum, ada banyak saat di mana kehadiran kita sebagai tim member itu bukan menjadi sosok yang tipikal terlalu manut atau yes sir, apa-apa iya, apa-apa laksanakan. Namun ada kalanya juga ada, boleh dibilang tuntutan ya, bagi kita sebagai seorang anggota tim atau tim member juga bisa vokal. Namun di dalam kita hadir di sebuah organisasi apapun itu juga dituntut yang namanya bertindak proporsional. Artinya jangan terlalu vokal, jangan dikit-dikit interupsi, dikit-dikit membantah, dikit-dikit mengkritisi. Apapun yang datangnya dari leader itu selalu nggak benar atau nggak perlu atau perlu di challenge menurut saya. Namun sebaliknya jangan juga kita terlalu pasif. Nah, seringkali ini menjadi hal yang cukup menantang karena ada beberapa orang-orang yang memang memiliki kecenderungan atau dominan di salah satunya. Contoh, ada orang-orang yang mungkin merasa dirinya adalah cenderung terlalu vokal atau terlalu aktif dalam menyampaikan argumentasi, pendapat maupun idenya. Sementara di sisi lain ada orang yang cenderung menunggu, cenderung diam, baru berbicara ketika dipersilakan. Ada. Nah, itu yang kedua, itu contohnya adalah orang seperti saya. Gimana caranya supaya bisa proporsional? Untuk tipikal yang pertama, silakan nanti Anda bisa cari rekomendasi atau sumber yang lain, karena itu bukan default atau bawaan dari sikap saya. Nah, ini yang menjadi cara ya, kalau memang seandainya mungkin Anda semua termasuk atau tergolong orang yang tipenya yang kedua, yaitu apa? Yaitu cenderung pasif, baru berbicara, baru menyampaikan pendapat, baru menyampaikan argumentasi hanya pada saat bila diminta. Itu pun kadang-kadang nggak menyampaikan pendapat. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Kalau saya berkaca kepada diri sendiri, ada beberapa kecenderungan. Yang pertama, ada kekhawatiran di dalam diri saya ketika menyampaikan sesuatu, apakah ide ini akan memberi nilai atau memberi dampak bagi organisasi atau bagi situasi yang sedang dihadapi atau tidak. Yang kedua, karena memang lebih bersifat kepada pembiasaan, dan memang ini menjadi hal yang terjadi dalam keseharian saya, yang cenderung atau relatif boleh dibilang jarang berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Di dalam organisasi tentunya kita nggak sendirian, ada orang lain, ada rekan atau ada siapapun yang itu bisa, dalam tanda kutip ya, menjadi titik awalan bagi kita untuk berbicara, untuk lebih vokal sebelum kita berbicara di ranah yang lebih luas lagi. Ini memang bukan merupakan sebuah tips atau langkah singkat, ini merupakan sebuah langkah-langkah yang memang perlu dibangun ya. Yang pertama, apabila kita memang baru saja eksis atau hadir di organisasi tersebut, sekurang-kurangnya carilah satu orang yang memang itu bisa dalam tanda kutip dijadikan teman dekat kita ya. Teman dekat ini bukan karena kita pilih-pilih bergaul, tapi lebih kepada kecenderungan dengan siapa kita bisa nyaman, dan kita juga bisa membangun bagaimana caranya supaya teman kita ini nyaman dengan diri kita. Nah, mulailah biasa menyampaikan ide, pendapat, argumentasi dan pendapat terlebih dahulu. Tetapi saran saya, sampaikanlah di luar forum atau momentum. Kenapa? Karena khawatirnya adalah ketika ada sebuah isu, ada sebuah wacana, ada sebuah momentum di mana leader kita memberikan kesempatan untuk bicara, kita nggak bicara di forum tersebut, tapi kita ngomonginnya sesudah forum itu, nanti kita khawatir terjebak ke dalam pergunjingan atau pergibahan. Nah, kalau gitu apa yang kira-kira bisa dibahas? Yang bisa dibahas adalah ketika kita sudah mendapatkan istilahnya bestie ya di sebuah organisasi, kita bisa misalkan menyampaikan apa sih challenge atau tantangan yang kita hadapi, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya, dan juga pengalaman terkait apa yang kita rasakan ketika itu berhasil maupun gagal.
ketika memang itu sudah terbiasa, kita bisa menambah lagi dengan jumlah teman yang lebih banyak. Kalau tadi hanya satu orang, katakanlah sekarang bisa bertambah ke 2 orang. Ya. Lama-kelamaan nanti akan terbiasa diri kita untuk bisa menyampaikan sebuah ide, gagasan, usulan, ataupun pendapat, karena dasarnya adalah kita sudah terbiasa berbicara dengan orang lain. Nah, ini bukan langkah sederhana, sekali lagi saya sampaikan ya, namun bisa dilakukan, bisa diupayakan, dan bisa dimulai. Nah, sehingga jangan sampai ada asumsi yang memang muncul dari diri kita terhadap diri kita sendiri, maksud saya, yang menyebutkan bahwa sudahlah, saya mah hanya remahan rengginang, saya mah hanya receh, nggak perlu menyampaikan pendapat, toh kalau menyampaikan juga nggak didengar. Belum tentu, karena bisa jadi kita sendiri memang tidak menantang diri kita untuk berani untuk menyampaikan sesuatu ke ruang lingkup organisasi yang besar, karena memang kita tidak memulainya menyampaikan ke skala yang lebih kecil. Nah, maka sebagai seorang tim member, ingat, eksistensi kita begitu diperlukan, begitu dibutuhkan. Ada kalanya kita jangan terlalu vokal, karena terlalu vokal juga bisa menimbulkan perselisihan, apalagi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak tepat di momen yang nggak pas, ya, karena bawaannya pengen didengerin terus. Atau yang kedua, jangan juga kita terlalu dingin, terlalu pasif, dan terlalu diam. Ingat, seperti kata Bang Haji Romai Rama, jangan sampai menjadi anggota tim yang terlalu. Terima kasih, selamat bertumbuh, dan sukses selalu buat Anda semuanya.